Lalu juga ada istilah, meskipun tidak persis langsung dengan ini, ada istilah mala prohibita, mala inse. Ada perbuatan yang meskipun tidak merugikan orang lain tapi dilarang oleh hukum. Misalnya apa? Anda naik sepeda motor, tidak bawa SIM, tidak pakai helm, tidak ada yang rugi. Tapi kalau Anda lakukan itu dicegat oleh polisi, kena sanksi. Nadiem mungkin melakukan malah prohibita. Saya tidak niat ngambil kok, keuntungan saya ingin cepat kok. Tetap tidak boleh. Kalau itu kemudian menjadi tindak pidana yang unsurnya terpenuhi, ya terpaksa masuk gitu. Kalau malah inse itu ada yang memang dilarang oleh aturan dan memang merugikan pihak. Misalnya sengaja nabrak orang lain kan dilarang. Merugikan yang ditabrak dan sengaja melakukan. Tapi ada yang sengaja tapi tidak merugikan orang lain. Seperti orang naik mobil tanpa SIM tadi. Atau naik mobil ke satu arah tapi dia maksa juga lewat. Harusnya rasinnya nyawat. Saya tidak nabrak kok, saya pakai mata tertutup bisa karena saya pesulap misalnya gitu. Tetap tidak boleh. Itu malah prohibitan namanya. Iya. Nah itu di dalam hukum begitu Mas. Jadi kita harus memahami dalam konteks ini. Nah, saya juga pengen follow up mengenai tadi salah satu pertanyaannya ini. Kan misalnya dari menteri sebelumnya udah menolak. Habis itu misalnya Malaysia udah pernah menolak, misalnya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai pemimpin, misalnya saya ngomong kayak gini gara-gara saya tidak punya pengalaman di kementerian. Misalnya saya jadi leader di sebuah perusahaan, saya tidak pernah mikirin apa yang dipikirin sama leader saya sebelumnya. Saya tidak pernah pikirin apa yang dilakukan oleh kompetitor atau di industri sebelah. Saya hanya fokusin apa yang terbaik untuk saya. Walaupun misalnya bisa aja itu salah. Tapi saya tidak pernah pikirin nih, yang kemarin tuh leader itu nggak setuju. Kalau menurut saya setuju, menurut saya bagus, saya maunya kayak gini. Nah, apakah ada celah hukum di situ juga, Prof? Kalau misalnya kementerian sebelumnya udah menolak, beliau melanjutkan, itu salah juga? Ya, tergantung pembuktian di pengadilan nanti. Kan pengadilan nanti akan memproses ini. Nanti bisa saja nanti misalnya si pembelanya itu Hotman Paris, kuasa hukumnya itu yakin betul kalau Nadiem itu tidak salah. Ya diajukan aja. Saya nilai tepat pilihan kuasa hukum kepada Hotman Paris ini karena dia lihai dalam mengkonstruksi hukum dan mengaksentuasikan, mengartikulasikan argumen-argumen di depan sidang. Nanti itu bisa dikemukakan.